Dua berita yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Berita yang pertama, mengulik peran Ferdy Sambo di kasus kopi sianida Jessica Wongso hingga membuat karirnya terus melejit. Berita yang kedua, film dokumenter, Ice Cold, timbulkan pro kontra, Netflix ungkap Jessica Wongso tidak bersalah. Nama Ferdy Sambo kembali jadi perbincangan publik karena terseret kasus kopi sianida Jessica Wongso yang menewaskan Mirna Salihin. Diketahui, Ferdy Sambo menjadi salah satu polisi yang ikut menangani kasus kopi sianida Jessica Wongso ini. Rilisnya film dokumenter berjudul Ice Cold, Murder, Coffee, and Jessica Wongso, membuat kasus ini kembali heboh, termasuk orang-orang yang ikut menangani kasus ini, salah satunya Ferdy Sambo. Kasus kopi sianida Jessica Wongso ini terjadi pada Januari tahun 2016 lalu. Lantas apa sebenarnya peran Ferdy Sambo di kasus kopi sianida Jessica Wongso yang menewaskan Mirna Salihin ini? Dikutip ayojakarta.com dari suara.com saat kejadian, kala itu Ferdy Sambo menjabat sebagai Wakil Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Ferdy Sambo saat itu bekerja sama dengan Krishna Murthy untuk mengungkap kasus kematian Mirna Salihin. Krishna Murthy sendiri menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Metro Jaya dengan pangkat Kombes. Dari hasil penyelidikan Ferdy Sambo, menunjukkan jika Jessica diduga mencampur sianida ke kopi yang diminum Mirna Salihin. Sebab, dari hasil rekaman CCTV, kematian Mirna terjadi usai ia meminum kopi yang dipesan oleh Jessica di Cafe Olivier, Jakarta. Di sisi lain, bukti celana jeans milik Jessica yang dipakai saat kejadian diduga terkena cairan sianida tidak bisa ditemukan. Hingga akhirnya, setelah penyidikan selesai Jessica dijatuhi vonis hukuman selama 20 tahun penjara dan ditetapkan sebagai tersangka. Jessica pun kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Berhasilnya Ferdy Sambo mengungkap kasus Jessica Wongso ini akhirnya membuat karirnya semakin naik. Ferdy Sambo kemudian naik pangkat sebagai Irjen di usianya yang ke-48 tahun. Ferdy Sambo juga pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri pada tahun 2019. Terakhir hingga kasus pembunuhan Brigadir J kemarin Ferdy Sambo menjabat sebagai Kadif Propam sejak tahun 2020. Namun, jabatan itu kini resmi dicopot karena ia terbukti melakukan pembunuhan kepada ajudannya Brigadir Yosua. Atas kasus ini, Ferdy Sambo awalnya dihukum mati. Namun dari hasil putusan kasasi oleh Mahkamah Agung, Ferdy Sambo akhirnya divonis hukuman seumur hidup. Film dokumenter, Ice Cold, timbulkan pro kontra, Netflix ungkap Jessica Wongso tidak bersalah. Belum lama ini, publik dihebohkan kembali oleh kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin diduga oleh Jessica Wongso yang terjadi pada tanggal 6 Januari tahun 2016 silam. Kehebohan ini berawal dari munculnya film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso, yang dirilis oleh Netflix pada tanggal 28 September tahun 2023 kemarin. Film dokumenter yang disutradarai oleh Rob Sixsmith dan berdurasi 1 jam 26 menit ini menceritakan kembali bagaimana kejadian pembunuhan Mirna oleh Jessica. Diketahui, Mirna dibunuh dengan menggunakan racun berjenis sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Kasus pembunuhan yang terjadi di Cafe Olivier, Mall Grand Indonesia tersebut menjadi kasus yang sangat dikenang oleh masyarakat Indonesia karena proses pemecahan masalahnya yang rumit. Kasus tersebut telah ditutup pada tanggal 29 Februari tahun 2020 lalu dengan dakwaan Jessica Wongso sebagai pelakunya yang merupakan sahabat dan berada di TKP pada saat kejadian. Namun, film dokumenter garapan Netflix yang bekerja sama dengan Beach House Pictures ini menampilkan sudut pandang yang berbeda dari kasus tersebut dan menimbulkan pro kontra dari warganet. Film dokumenter tersebut menghadirkan ayah dan saudara kembar Mirna, pengacara Jessica dan jurnalis yang mendalami kasus tersebut sebagai narasumber. Menurut warganet yang telah menonton Ice Cold, film tersebut secara tidak langsung memberikan gambaran bahwa Jessica bukanlah pelakunya,
melainkan korban dari fitnah dan asas praduga tak bersalah. Dalam kolom komentar unggahan sampul film Ice Cold yang diunggah pada tanggal 28 September melalui akun Instagram @netflixit, terdapat beberapa komentar pro. Jessica salah satu korban atas asas dugaan tak bersalah hukum di Indonesia. Tulis akun @icalmuhammad91. Gue gak percaya Jessica bersalah, dia di tempat dan waktu yang salah, bapaknya Mirna mencurigakan, gayanya gangster banget, tulis akun @darmastuti.888. Selama ini yakin Jessica tidak bersalah, setelah nonton makin yakin Jessica cuma dijadikan kambing hitam, banyak orang gak berani bicara keren diancam oleh pihak tertentu, semoga orang banyak mengerti setelah nonton dokumenter ini, tulis akun @liblici. Namun tak sedikit komentar kontra dari warganet yang telah menonton film tersebut dan masih yakin bahwa Jessica tetap pelakunya. Filmnya berat sebelah, seolah-olah Jessica tidak bersalah. Padahal sudah jelaskan dia ada di TKP, tulis akun @kurniamelis. Kok gua kebalikan ya setelah nonton malah yakin Jessica bersalah, tulis akun @fajrinaisem. Yang projes cuma karena nonton dokumenter Netflix-nya, yuk research lagi. Tontonin lagi di YouTube sidang-sidangnya. Masih banyak BGT bukti yang sengaja dihilangkan sama Jess, tulis @anglina nainggolan. Bisakah kasus kopi sianida Jessica Wongso dibuka kembali? Begini kata Kejagung. Kejaksaan Agung RI meminta publik tak berpolemik kembali terkait kasus kopi sianida hanya karena tayangan film dokumenter bertajuk Ice Cold, Murder, Coffee and Jessica Wongso, besutan Netflix. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin dengan terpidana Jessica Kumala Wongso itu oleh Kejaksaan disebut telah selesai diuji di 5 tingkat pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum, Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana mengatakan, 5 tingkat pengadilan tersebut meliputi Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, berkaitan dengan peninjauan kembali atau PK yang diajukan sebanyak 2 kali. Saya nyatakan bahwa kasus itu telah selesai, kata Ketut kepada wartawan, Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2023. Dalam 5 tingkat pengadilan tersebut, kata Ketut, Jaksa Penuntut Umum atau JPU telah berhasil membuktikan Jessica sebagai pelaku pembunuhan. Bahkan pada 5 tingkat pengadilan tersebut seluruh hakim memiliki keputusan yang bulat alias tidak pernah ada dissenting opinion, sehingga menurut saya pembuktian tersebut telah sempurna menunjukkan saudara Jessica adalah pelakunya sebagai orang yang dipersalahkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, kata Ketut. Terlebih, lanjut Ketut, jalannya persidangan kasus ini juga digelar secara terbuka untuk umum. Ia meminta pihak-pihak yang merasa dirugikan lebih baik mengambil langkah hukum ketimbang berpolemik di ruang publik.